warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan proyek yang sudah kami buat sebagai penilaian ujian akhir semester mata kuliah Logika dan Algoritma Pemrograman yang diisi oleh Bapak Ahmad Siddiq, MKo. Perkenalkan, nama saya Titania Najwa. Perkenalkan, nama saya Rizka Yulia Rahma. Kami dari Kelas Sistem Informasi Accounting 2024. Kami di sini membuat program Bimbel Ranking 1. Baik, saya akan mulai menjelaskan program yang sudah kami buat. Di sini kami membuat program Bimbel Ranking 1. Dalam program ini kami menggunakan beberapa fitur. Yang pertama ada fitur SYS yang fungsinya untuk exit nanti. Yang kedua ada fitur OS yang fungsinya untuk meng-clear atau membersihkan terminal. Yang ketiga ada fitur pretty table yang fungsinya untuk menghasilkan output berupa table. Dan yang terakhir ada fungsi datetime yang fungsinya untuk memasukkan waktu sekarang atau waktu saat ini. Nah, di sini kami juga memiliki beberapa dictionary. Yang pertama ada dictionary user yang nanti akan kita gunakan dalam sistem login. Yang kedua ada dictionary jadwal belajar yang berdasarkan tingkatannya. Di sini ada SD, SMP, dan SMA. Yang ketiga ada dictionary paket belajar. Di sini ada dua jenis paket belajar. Yang pertama ada paket belajar reguler, yang kedua ada paket belajar eksklusif. Dan ada dictionary data murid dan dictionary data nilai. Dalam program ini kami juga menggunakan beberapa function. Yang pertama ada function clear, yang kedua ada function login, yang ketiga ada function menu, yang keempat ada function tanya, yang kelima ada function jadwal, yang keenam ada function paket belajar, yang ketujuh ada function data siswa, yang kedelapan ada function pendaftaran siswa baru, yang kesembilan ada function pembayaran SPP, yang ke-10 ada function hasil evaluasi. Dan di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari function yang kami gunakan. Yang pertama ada function clear. Di sini ada fitur OS yang tadi sudah saya sebutkan. Fungsinya untuk membersihkan terminal atau mengclearkan terminal dari program yang sudah dijalankan sebelumnya. Jadi ketika kita sudah memilih satu menu dan sudah terjalankan dan kita ingin memilih menu lain, maka akan otomatis terbersihkan oleh function clear ini. Dan yang kedua ada function login. Di sini function login adalah langkah awal untuk masuk ke dalam programnya atau untuk mengakses program yang sudah kami buat di sini dengan cara memasukkan username dan memasukkan password. Nah, username-nya sudah kita daftarkan dalam dictionary. Di sini ada dua tipe username. Yang pertama ada Titania, akunnya sebagai akun tutor bimbel. Yang kedua ada Rizka, akunnya sebagai siswa. Nah, nanti pada saat login kita memasukkan username dan passwordnya. Di sini saya menggunakan Upper karena dalam dictionary-nya tadi kita memasukkannya dengan huruf kapital. Jadi ketika pengguna atau usernya nanti memasukkan dengan huruf kecil, programnya akan tetap membaca dengan huruf kapital untuk menghindari keeroran atau kesalahan. Nah, di passwordnya juga saya menggunakan lower karena di dictionary-nya kita menggunakan passwordnya dalam huruf kecil semua. Jadi ketika usernya atau penggunanya memasukkannya dalam huruf besar, programnya akan membaca sebagai huruf kecil. Hal ini untuk menghindari keeroran.
Nah, jika nanti username-nya berada di data dictionary-nya dan passwordnya benar, maka akan menampilkan menu utama. Tetapi jika username-nya tidak berada di dictionary-nya atau tidak berada di datanya, maka akan menampilkan value error berupa username tidak terdaftar. Dan jika username-nya benar tetapi passwordnya salah, maka akan menampilkan value error berupa passwordnya yang salah. Nah, di sini kita akan coba running dari function dev-nya. Akan kita coba running ya. Saya akan mencoba login dengan akun Titania. Oke. Coba kita masukkan passwordnya. Kita buat salah dulu ya. Nah, di sini ada value errornya yaitu password salah. Kenapa passwordnya salah? Karena di dalam dictionary-nya kita menulis passwordnya adalah tutor 123. Di sini hanya tutor saja. Jadi kita coba kita masukkan tutor 123. Nah, di sini akan menampilkan error username tidak terdaftar karena di sini kita memasukkan username-nya hanya Tita saja, dan sedangkan di sini yang terdaftar adalah Titania bukan Tita. Jadi kita tulisnya harus lengkap ya guys. Jadi Titania. Ini saya masukkan dalam huruf kecil ya. Dan kita masukkan passwordnya yaitu tutor 123. Nah, dia tetap akan berhasil login karena tadi ada upper dan lower. Nah, di sini login telah berhasil. Selamat datang di aplikasi Bimbel Ranking 1. Nah, di sini ada tampilan menu utamanya, ada keterangannya juga. Di sini nama username-nya adalah Titania dan akunnya sebagai tutor bimbel. Dan di sini pun menu utama yang ditampilkan adalah menu utama tutor bimbel. Oke. Saya akan melanjutkan function yang ketiga, yaitu function menu. Nah, di function menu ini kita punya dua tipe atau dua kriteria. Jadi ketika akun yang login adalah akun tutor bimbel, maka nanti yang muncul adalah menu dari tutor bimbelnya, yaitu ada jadwal, paket belajar, data siswa, pendaftaran siswa baru, dan exit. Tetapi jika akun yang login adalah akun siswa, maka yang muncul adalah menu utama siswa. Ada paket jadwal belajar, paket belajar, pembayaran SPP, dan hasil evaluasi. Di sini perbedaannya ada pada menu ketiga dan menu keempat. Oke, kita lanjut running. Kita coba running ya. Kita login sebagai akun tutor. Nah, di sini muncullah menu utama dari tutor bimbel. Nah, lanjut. Di sini ada, kita bakal milih nomor 1, menu pertama yaitu jadwal. Nah, kita disuruh memasukkan tingkat pendidikannya. Apa yang ingin dilihat oleh usernya? Saya ingin melihat misalnya adalah SMA, maka jadwal yang muncul adalah jadwal SMA dari hari Senin sampai hari Jumat dengan mata pelajaran matematika umum, fisika, kimia, dan ada jamnya juga, ada waktunya, dan ada nama tutornya. Ini sesuai dengan dictionary jadwal belajar tadi ya guys, nih yang SMA. Kita coba pastikan. Di sini hari Senin ada matematika umum dengan tutor Ayu, hari Selasa ada kimia, hari Rabu ada fisika, hari Kamis ada biologi, dan hari Jumat ada matematika. Nah, ada pertanyaannya juga nih tadi dari dev tanyanya ya. Apakah kita ingin memilih menu lain? Ya, kita pilih menu lain. Ada yang kedua, ada paket belajar. Kita coba pilih paket belajar. Nah, kita masukkan tipe kelas yang ingin kita lihat, paket belajar yang ingin kita lihat. Apakah reguler atau eksklusif? Kita misalnya ingin melihat yang reguler. Nah, maka dia akan memunculkan
paket belajar reguler. Oke, nah di sini perbedaannya ada pada jadwalnya dan harganya ya. Oke, kita pilih menu lain. Yang ketiga ada data siswa. Oke, kita lihat data siswa di sini. Nah, maka akan muncul data siswa dari bimbel ranking 1. Yang pertama ada Rizka, Maesa, dan Naura. Nah, sini tingkatannya berbeda-beda ya, ada yang SMA, SMP. Tadi ini diambil dari dictionary data murid ya. Kayak ini ya. Kita ambil dari dictionary data murid ya, sesuai ya. Rizka tipe kelasnya adalah eksklusif, Maesa tipe kelasnya adalah reguler, dan Naura tipe kelasnya adalah eksklusif. Kita lanjut ke menu lainnya. Nah, menu lainnya yang keempat ada pendaftaran siswa baru. Pendaftaran siswa baru, kita coba pilih pendaftaran siswa baru. Nah, di sini kita disuruh menginput. Nah, kita memasukkan siswa baru yang ingin kita daftarkan. Ini tadi ada di function pendaftaran siswa baru. Di sini kita menginput nama siswa barunya. Di sini saya menggunakan kapitalis biar programnya membaca sesuai dengan kaidah kapital. Jadi huruf kapitalnya duluan ya, karena nama. Nah, terus kita menginput tipe kelasnya juga nanti, terus tingkatannya, ada kelasnya, ada nama sekolahnya. Nah, nanti juga data yang kita input langsung otomatis masuk ke dalam data siswa yang tadi. Yang tadi awalnya cuma data siswanya ada 3, tapi ketika kita input nanti di pendaftaran siswa baru, nanti dia otomatis akan masuk ke dalam data siswanya. Di sini kita menambahkan siswa baru ya, masuk ke dalam dictionary-nya, list dictionary-nya dengan cara ini. Oke, menambahkan siswa barunya sesuai dengan key atau value yang ada di dictionary-nya agar sesuai. Nah, kita coba masukkan namanya adalah Ucup. Saya coba masukkan Ucup. Dia mengambil kelas reguler. Tingkatannya adalah SD. Kelasnya kelas 5. Nama sekolahnya SDN 1 Rajek. Nah, di sini ada, karena tadi dia memilihnya adalah reguler, dan kita bisa lihat di sini paket reguler SD itu jadwalnya ada Senin, Rabu, Jumat 3 hari dan harganya adalah 85.000. Berarti SPP-nya adalah sebesar 85.000. Kita masukkan ke sini. Kita enter. Nah, di sini ada keterangan pendaftaran berhasil, data siswa telah ditambahkan. Coba kita cek di dalam data siswa, pilihan data siswa tadi yang ketiga ya. Nah, di data siswa ini juga tadi kita ambil dari dictionary data murid yang sudah kita masukkan di awal, dan kita menggunakan pretty table agar output yang dihasilkan adalah berupa table. Nah, di sini ada nama tabelnya, ada nama siswa, tipe kelas, tingkat, kelas, SPP, dan nama sekolah. Sesuai dengan tadi yang kita input di pendaftaran baru. Jadi ketika kita memasukkan siswa baru langsung sesuai ya dengan file atau nama-nama dari key di dalam dictionary-nya, jadi bisa langsung dimasukkan ke dalam data siswa. Nah, di sini sudah Ucup sudah terdaftar. Coba kita masukkan siswa lain ya. Kita masukkan adalah misalnya Romlah. Nah, di sini kita milih tipenya adalah eksklusif. Nah, tingkat pendidikannya adalah SMP, kelasnya kelas 8, nama sekolahnya SMPN 1 Rajek. Nah, di sini ada paket eksklusifnya. Nah, kita lihat paket eksklusif SMP harganya sebesar
140.000. Nah, kalau eksklusif itu jadwalnya mulai dari Senin sampai Jumat 5 hari. Sedangkan kalau reguler jadwalnya hanya 3 hari. Kita masukkan 140.000. Nah, di sini pendaftaran siswa berhasil ditambahkan. Kita coba lihat. Oke. Di data siswa. Nah, di sini langsung otomatis nambah romlah. Tadi kita masukannya tipe kelasnya adalah eksklusif, tingkatannya adalah SMP, kelas 8, SPP-nya 140.000, dan sekolahnya di SMPN 1 Raja. Nah, kita coba exit, kita coba pilih menu lain, dan menu yang terakhir adalah exit. Kita coba pilih menu exit. Nah, ketika kita memilih menu exit, maka dia akan kembali ke tampilan awal, yaitu login untuk masuk ke dalam akunnya. Kalau kita memilih exit. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk login ke akun siswa. Seperti yang sudah disampaikan, untuk akun siswa sendiri, ia sudah memiliki dictionary-nya sendiri yang sudah ada di atas. Nah, ini adalah dictionary untuk akun siswa. Pertama-tama, user harus memasukkan username-nya terlebih dahulu. Seperti yang sudah disampaikan, untuk username akun siswa adalah Rizka. Untuk passwordnya sendiri adalah siswa 123. Nah, ini adalah akun siswa. Di akun siswa sendiri ada menu utama siswa. Di dalam menu utama siswa, yang pertama ada menu jadwal, kedua ada menu paket belajar, ketiga ada menu pembayaran SPP, keempat ada menu hasil evaluasi, dan kelima ada exit. Pertama-tama kita akan memilih menu jadwal. Menu jadwal sendiri digunakan untuk user melihat jadwal bimbel yang ada. Nah, ini adalah function jadwal bimbel. Di sini user harus menginput atau memasukkan tingkat pendidikannya, yaitu SD atau SMP atau SMA. Jika user memilih tingkat SD, maka output yang dihasilkannya berupa jadwal bimbel tingkat SD. Jika user memilih tingkat SMP, maka output yang dihasilkannya berupa jadwal bimbel tingkat SMP. Selain itu, jika user tidak memilih jadwal bimbel tingkat SD maupun tingkat SMP, maka output yang dihasilkannya berupa jadwal bimbel tingkat SMA. Untuk function jadwal bimbel sendiri, ia sudah memiliki dictionary-nya sendiri yang sudah ada di atas. Nah, ini adalah dictionary jadwal bimbel. Di sini ada jadwal belajar SD untuk tingkat SD, jadwal belajar SMP untuk tingkat SMP, dan jadwal belajar SMA untuk tingkat SMA. Baik, karena jadwal bimbel tingkat SMA sudah di-running, maka kita akan merunning jadwal bimbel tingkat SD dan tingkat SMP. Pertama-tama kita akan merunning jadwal bimbel tingkat SD. Nah, di sini untuk jadwal bimbel tingkat SD untuk hari Seninnya ada mata pelajaran matematika, hari Selasa ada pendidikan Pancasila, hari Rabu ada bahasa Inggris, hari Kamis ada IPA, hari Jumat ada bahasa Indonesia. Untuk nama tutornya yaitu Titania. Untuk output jadwal bimbel dengan codingannya sama ya. Oke, kita akan lanjut untuk merunning jadwal bimbel tingkat SMP.
Nah, di sini untuk output jadwal bimbel tingkat SMP dengan codingannya sama ya. Baik, kita akan melanjutkan untuk menu yang kedua, yaitu menu paket belajar. Di paket belajar sendiri, user bisa memilih tipe kelasnya, mau reguler atau eksklusif. Baik, kita akan ke codingan atau ke function paket belajar. Nah, di sini user harus menginput atau memasukkan tipe kelas reguler atau eksklusif. Kita juga memakai kapitalis untuk menghindari keeroran. Kapitalis sendiri digunakan untuk mengubah huruf pertama kata menjadi besar dan sisanya jadi kecil. Jadi, jika user memasukkan tipe kelas dengan huruf kapital maupun huruf kecil, tidak akan terjadi keeroran. Baik, jika user memilih tipe kelas reguler, maka output yang dihasilkannya berupa paket belajar reguler. Jika user memilih paket belajar eksklusif, maka output yang dihasilkannya berupa paket belajar eksklusif. Untuk function paket belajar sendiri, ia sudah memiliki dictionary-nya sendiri yang sudah ada di atas. Nah, ini adalah dictionary untuk paket belajar. Seperti yang sudah disampaikan, untuk perbedaan paket belajar reguler dengan paket belajar eksklusif ada di jadwal dan harga. Untuk paket belajar reguler, untuk jadwalnya itu ada 3 hari. Dan harganya relatif lebih murah dibandingkan paket belajar eksklusif. Untuk paket belajar eksklusif, jadwal belajarnya itu ada 5 hari, yaitu Senin sampai Jumat, dan harganya relatif lebih agak mahal dibanding paket belajar reguler. Baik, karena sebelumnya paket belajar reguler sudah di running, maka kita akan merunning paket belajar yang eksklusif. Nah, ini adalah paket belajar eksklusif. Di sini untuk tingkat SD, harganya itu 120.000, tingkat SMP harganya 140.000, dan tingkat SMA harganya 165.000. Baik, kita akan lanjut ke menu yang berikutnya, yaitu menu ketiga, ada menu pembayaran SPP. Menu pembayaran SPP sendiri digunakan untuk user membayar SPP. Nah, ini adalah function pembayaran SPP. Pertama-tama, user harus menginput atau memasukkan nama siswa terlebih dahulu. Jika nama siswa ada di data murid, maka output yang dihasilkannya berupa tingkat pendidikannya, yaitu SD atau SMP atau SMA, tipe kelas, dan SPP. Jika nama siswa tidak ada di data murid, maka output yang dihasilkannya berupa siswa tidak terdaftar, dan berikut data siswa yang terdaftar. Nah, kita juga memakai date time now date untuk waktu dan tanggal pembayarannya. User juga harus menginput berapa sih harga yang harus user bayar, dan user harus menginput konfirmasi pembayarannya. Jika user memilih
iya untuk konfirmasi pembayarannya, maka output yang dihasilkannya berupa pembayaran berhasil. Berikut detail pembayarannya. Di sini ada detail pembayarannya. Dan di dalam detail pembayarannya ada tanggal pembayaran, nama siswa, SPP, total bayar, dan kembalian Anda. Jika user tidak mengkonfirmasi pembayaran, maka output yang dihasilkannya berupa pembayaran dibatalkan. Baik, kita akan merunning pembayaran SPP dengan nama siswa Ucup. Nah, untuk Ucup sendiri tingkat pendidikannya yaitu SD, tipe kelasnya reguler, kelas 5, SPP-nya 85.000. Baik, kita akan membayar dengan nominal Rp100.000. Konfirmasi pembayaran, iya. Nah, ini pembayaran berhasil. Berikut detail pembayarannya. Nah, ini adalah detail pembayarannya. Baik, kita akan melanjutkan ke menu berikutnya, yaitu menu keempat adalah menu hasil evaluasi. Hasil evaluasi sendiri digunakan untuk user bisa melihat nilai-nilai yang ada. Di sini user harus menginput atau memasukkan nama siswanya terlebih dahulu. Jika nama siswa ada di daftar nilai, maka output yang dihasilkannya berupa nilai pertama sampai nilai terakhir, yaitu nilai kelima. Jika nama siswa tidak ada di daftar nilai, maka output yang dihasilkannya berupa data siswa tidak ditemukan. Silahkan mencoba lagi. Nah, di sini juga ada rata-rata. Untuk menghitung rata-ratanya, kita dengan rumus nilai pertama ditambah nilai kedua, ditambah nilai ketiga, ditambah nilai keempat, ditambah nilai kelima, dan hasilnya dibagi 5. Jika hasil rata-ratanya di atas 80, maka predikatnya adalah A, dan hasilnya adalah excellent. Jika hasil rata-ratanya di atas 75, maka predikatnya adalah B, dan hasilnya adalah good. Jika hasil rata-ratanya di bawah 75, maka predikatnya adalah C, dan hasilnya aja lebih semangat belajar. Nah, ini adalah hasil evaluasi sesuai tingkat pendidikannya, yaitu ada tingkat SMA, tingkat SMP, dan tingkat SD. Untuk fungsi hasil evaluasi sendiri, ia sudah memiliki dictionary-nya sendiri yang sudah ada di atas. Nah, ini adalah dictionary untuk hasil evaluasi. Di sini ada 3 nama siswa. Yang pertama ada Rizka, kedua ada Mahesa, ketiga ada Naura. Pertama-tama kita akan merunning untuk nama siswa Rizka. Nah, di sini untuk hasil evaluasi Rizka sendiri adalah excellent dengan rata-rata 83,6 dan predikatnya adalah A. Oke, kita lanjut ke nama siswa berikutnya, yaitu Mahesa. Untuk hasil evaluasi Mahesa sendiri adalah hasilnya good dengan rata-rata 79,2 dan predikatnya adalah B. Lanjut ke siswa berikutnya, yaitu Naura. Untuk Naura sendiri, hasil evaluasinya adalah ayo lebih semangat belajar dengan rata-rata 63,4 dan predikatnya adalah C. Baik, karena itu adalah yang terakhir, maka kita tidak akan memilih menu yang lain. Terima kasih telah menggunakan aplikasi ini.
Script by Titanian Najwa Nur Ramandani dan Rizka Yulia Rahma. Itulah presentasi dari kami tentang program yang sudah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.